Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Hadian dengan NIM 2230403010 dari kelas 22 Aksa A, mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dalam rangka pemenuhan tugas statistik yang diampu oleh dosen Bapak Basman Abdullah, kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi statistik tentang ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, dan juga ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Langsung saja, untuk ukuran pemusatan data tunggal, diberikan data nilai ulangan siswa SD dengan nama dan nilai sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan banyak data. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan rumus count, buka kurung, lalu blok, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya untuk median, kita dapat menggunakan rumus sama dengan median, buka kurung, blok, tutup kurung, lalu enter. Untuk menentukan modus, kita dapat menggunakan rumus sama dengan ketik mode, buka kurung, blok, tutup kurung, lalu enter. Untuk menentukan rata-rata, kita dapat menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, blok, tutup kurung, lalu enter. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ukuran penyebaran pada data tunggal. Hal yang kita butuhkan pertama kali adalah banyak data. Dapat kita lakukan dengan cara sama dengan count, buka kurung, blok, lalu enter. Rata-rata yaitu sama dengan average, buka kurung, blok data, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya adalah data terbesar. Data terbesar dapat kita cari dengan cara sama dengan max, buka kurung, blok, lalu enter. Data terkecil sama dengan min, buka kurung, blok data, lalu enter. Untuk jangkauan, rumusnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil, lalu enter. Untuk hamparan dapat kita cari dengan cara Q3 dikurang Q1 atau kuartil. Untuk mencari Q3, kita dapat melakukannya dengan rumus sama dengan kuartil, buka kurung, blok data, titik koma 3, tutup kurung, lalu enter. Untuk Q1 sama dengan kuartil, buka kurung, blok data, titik koma 1, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mencari hamparan, kita dapat melakukannya dengan sama dengan Q3 dikurang Q1, enter. Rumus untuk simpangan adalah setengah dari hamparan. Jadi caranya adalah hamparan dibagi 2, enter. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita dapat melakukannya dengan rumus ini, SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma X dikurangi rata-rata, lalu dibagi N. Kita dapat melakukannya dengan, nah di sini kita harus menambah tabel baru, yaitu nilai dikurangi dengan rata-rata. Jadi caranya sama dengan ABS. Agar menghindari hasil negatif, buka kurung, klik nilai dikurangi rata-rata. Nah, untuk rata-rata ini dengan cara mudahnya kita harus menekan F4 agar nantinya setiap nilai dikurangi dengan rata-rata.
tutup kurung, lalu enter. Nah, kita dapat lakukannya dengan blok ke bawah untuk cepat. Jadi, yang kita butuhkan adalah sigma nilai dikurangi rata-rata. Sama dengan sum, buka kurung, blok data, lalu enter. Untuk mencari simpangan rata-rata, jadi rumusnya adalah sama dengan sigma X dikurangi mean atau rata-rata, lalu kita bagi dengan banyak data, yaitu 10, enter. Nah, untuk mencari varians, rumusnya adalah sama dengan var, buka kurung, blok data, tutup kurung, lalu enter. Karena komanya terlalu banyak, kita kurangi 2 angka di belakang koma. Untuk simpangan baku, rumusnya yaitu akar dari varians. Tapi di dalam Excel kita dapat mencarinya dengan cara sama dengan stdef, buka kurung, blok, tutup kurung, lalu enter. Dapatlah hasilnya 16,91. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi berikutnya, yaitu ukuran pemusatan data pada data kelompok. Disajikan data nilai siswa sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari mean atau rata-rata. Rumus mean sendiri yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Hal yang pertama kita cari adalah sigma FI atau frekuensi. Kita dapat mencarinya dengan cara sama dengan sum, buka kurung, blok data, lalu enter. 96 siswa. Untuk XI atau nilai tengah dapat kita cari dengan cara sama dengan buka kurung 20 ditambah 29 tutup kurung lalu dibagi 2. Kita blok saja ke bawah. Untuk XI dikali FI sama dengan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Enter. Langsung blok ke bawah. Nah, untuk sigma FI dikali XI kita dapat mencari dengan cara sama dengan sum, buka kurung, blok, lalu enter. Nah, untuk mencari mean, jadi kita dapat melakukannya dengan cara sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Lalu kita dapati mean-nya adalah 64,70. Kita kurangi saja komanya. 64,71. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada penghitungan median pada data kelompok. Median artinya adalah nilai tengah. Jadi, kita harus menentukan kelas di mana nilai tengah itu berada. Jadi, kita harus menentukan n/2-nya terlebih dahulu, sama dengan 96 dibagi dengan 2. 48. 48 ini terdapat pada kelas 60 sampai 69. Selanjutnya kita harus menentukan tepi bawahnya, yaitu sama dengan 60 dikurangi 0,5. FKS berarti frekuensi kumulatif pada kelas sebelum dari median, yaitu 33. Panjang kelasnya adalah 10. Jadi, median dapat kita cari dengan cara TB atau tepi bawah kelas median, yaitu 59,5 ditambah dengan n/2 dikurang FK dibagi dengan F.
sama dengan 48 dikurangi dengan FKS dibagi dengan frekuensi dari kelas median. Enter. Selanjutnya dikalikan dengan panjang kelas. Jadi hasil median dapat kita dapatkan yaitu 59,5 ditambah dengan 0,68 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 66,32. Baiklah, untuk selanjutnya adalah perhitungan modus pada data kelompok. Yaitu, kita harus memperhatikan data terbesarnya yang ada pada kelas mana, yaitu 22, yaitu pada kelas 60-69. Jadi tepi bawahnya sama dengan 60 dikurangi 0,5. Enter. B1 sama dengan frekuensi pada modus kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya. Enter. Untuk B2 sama dengan frekuensi modus dikurangi data setelahnya, frekuensi setelahnya. Enter. Untuk panjang kelasnya ada 10. Nah, jadi modus berarti sama dengan tepi bawah ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali dengan P. Jadi kita harus menentukan P bawah itu ada 59,5 ditambah B1 9 dibagi buka kurung B1 ditambah B2 tutup kurung. Enter. Lalu dikali dengan panjang kelas 10. Jadi modus kita dapatkan hasilnya yaitu 59,5 ditambah 0,9 lalu kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 68,50. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan yang dapat saya berikan pada hari ini. Atas kekurangan saya dalam menyampaikan materi atau ada kesalahan yang terdapat dari dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.